Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti pembelajaran di pagi hari ini, yaitu pelajaran TIK. Oke, jadi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi ini materi kali ini saya akan membahas tentang topologi. Selama ini taunya topologi itu hanya topologi bus, terus topologi ring, hanya seperti itu aja ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana topologi itu, cara kerjanya bagaimana juga. Oke, jadi saya tampilkan dulu materinya. Oke, udah terima kasih, berarti udah selesai pelajaran kita ya. Udah langsung terima kasih sini saya buat. Oke, ini saya mulai. Saya naikin dulu. Oke, topologi jaringan. Jadi topologi jaringan ini cuma dua aja yang saya bahas. Karena waktu kita tidak cukup ya. Jadi komposisi dasarnya mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet. Materi pembelajarannya dasar-dasar jaringan internet. Kemudian indikatornya menjelaskan dasar-dasar sistem jaringan internet atau intranet. Tujuan pembelajaran di sini yang kita pelajari hari ini itu adalah menjelaskan macam-macam topologi jaringan internet. Jadi di sini sistem untuk jaringan ini sudah pernah saya bagikan. Sebentar masih ada yang ingin masuk lagi. Jadi sistem mengakses internet yang pertama jaringan komputer, kemudian ada topologi jaringan, topologi bus, star, dan ring. Kemudian di sini ada protokol jaringan, media transisi terbagi dua yaitu media transisi pertama, kedua, maka yang kedua adalah media transisi yang kedua. Kemudian ada jaringan berdasarkan area kerja, itu ada tiga yaitu LAN, MAN, dan WAN. Kemudian ada program untuk mengakses internet. Oke, di sini kita bahas tentang topologi. Topologi jaringan adalah bagian yang menjelaskan hubungan antara antar komputer yang dibangun berdasarkan kegunaan, keterbatasan resource, dan keterbatasan biaya. Berarti topologi jaringan yang ada bisa disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Oke, di sini bentuk topologi bus atau bus topologi. Ini bentuk gambarannya. Kemudian pengertian topologi bus. Secara umum, definisi atau pengertian topologi bus adalah metode atau cara menghubungkan dua atau lebih komputer secara seri menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data. Topologi bus umumnya digunakan dalam jaringan skala kecil di mana semua perangkat jaringan dihubungkan oleh kabel tunggal yang disebut bus. Topologi bus sendiri mempergunakan konektor T dan BNC serta terminator. Adapun untuk media transisi data sendiri, topologi bus menggunakan jenis kabel koaksial sesuai namanya dengan tipe jaringan ini mirip dengan ruangan di bus. Definisi topologi bus sebelumnya, fungsi dari topologi ini ialah untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer untuk bertukar informasi atau data. Secara singkat, prinsip operasi topologi bus ini adalah komputer sebagai server dan kemudian jaringan dipecah oleh koneksi kabel sehingga setiap jaringan atau koneksi komputer memiliki bus sebagai penghubung. Jadi karakteristik dari topologi bus umumnya digunakan untuk perusahaan kecil. Oke, sudah dimatikan. Saya matikan dulu. Saya mute-kan suaranya. Jadi topologi bus umumnya digunakan oleh perusahaan skala kecil. Karakteristik topologi bus dapat
diidentifikasi, yaitu ada kabel tunggal yang ada di sepanjang jaringan, kabel berfungsi sebagai kabel utama atau bisa disebut juga sebagai backbone dalam jaringan topologi ini. Adapun jenis kabel yang dipergunakan pada topologi bus ialah kabel koaksial. Semua perangkat jaringan akan terhubung dengan kabel melalui konektor T. Maka rute akan dibagi sehingga perangkat terhubung ke kabel utama. Jadi ilustrasi pada topologinya, dalam topologi bus ada terminator di setiap ujung kabel jaringan. Terminator berfungsi untuk menyerap sinyal dan mencegah terhadap sinyal yang terpantul kembali. Jika sinyal dipantul kembali akan tabrakan atau collision. Ini bahasa Inggris saya agak belepotan. Sinyal dari dalam jaringan ini. Jadi di sini bentuk gambarnya, ini terminatornya. Di sini T konektor to NICS. Kemudian di sini ada BNC terminator. Jadi dihubungkan di sini kepada komputer. Oke. Berikut ini adalah ringkasan dari karakteristik topologi bus. Yang pertama, semua komputer yang ada pada jaringan akan terhubung dengan menggunakan kabel tunggal sebagai media transisi. Yang kedua, kabel tunggal berfungsi sebagai sebuah backbone dan menjadi sebuah jalur data. Yang ketiga, pada tiap-tiap ujung kabel utama sendiri akan terhubung ke terminator untuk menghentikan sinyal dan supaya dapat menghindari tabrakan sinyal. Cara kerja topologi bus, jadi seperti dijelaskan di atas, dalam jaringan topologi bus, semua perangkat komputasi dihubungkan oleh kabel utama. Semua komputer dapat mengirim dan menerima sebuah paket data. Tetapi kabel utama harus bebas ketika mengirim data. Dengan kata lain, komputer lain tidak sedang bertukar data. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan protokol yang disebut carrier, Sage multi-level access atau conciliation declaration, atau disebut juga dengan CSMA atau CID. Dengan cara lain, tidak akan ada tabrakan data di kabel utama atau backbone. Dalam proses mengirim data dari satu komputer ke komputer lain, komputer pengirim akan membuat sinyal broadcast, kemudian sinyal akan tersebar di sepanjang kabel jaringan, lalu akan memeriksa pada setiap perangkat di jaringan yang ada. Jika komputer memiliki IP atau MIC yang sama dengan tujuan, komputer akan menerima sinyal. Namun, jika komputer tidak memiliki IP atau MIC yang sama, sinyal tersebut akan dibuang. Kelebihan pada topologi bus, yang pertama, rangkaian sederhana atau proses instalasi mudah dilakukan. Dalam hal pemasangan, topologi bus relatif mudah dan sederhana. Seperti dijelaskan pada istilah topologi bus, di mana desain jaringan terlihat seperti interior bus, desainnya cukup sederhana. Yang kedua, harga dan biaya pembuatan relatif murah, karena Anda tidak perlu banyak kabel dan komponen. Dalam hal pembuatan relatif murah, jadi dibandingkan dengan topologi lain, menggunakan topologi bus bisa untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, tidak mengganggu perangkat pada jaringan lain. Topologi bus ini adalah topologi yang termasuk mudah dikembangkan dan tidak mengganggu perangkat jaringan lain yang terhubung. Yang keempat, satu kerusakan pada suatu jaringan tidak mempengaruhi jaringan lain. Jika ada kerusakan pada salah satu perangkat komputer klien, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi perangkat klien lainnya. Dengan demikian, topologi bus tidak memerlukan perangkat keras seperti saklar atau hubungan seperti pada topologi bintang atau star. Oke, sebentar saya apakan dulu. Ada mau saya kirim ke apa dulu? Oke, ada yang coret-coret ini.
Kekurangan pada topologi bus yang pertama sulit melakukan troubleshooting kerusakan, yang kedua memerlukan penanganan yang baik, yang ketiga jaringan memburuk saat semakin banyak perangkat yang terhubung. Ini kekurangan pada topologi bus. Oke, Arik, tolong jangan diapakan slide kita dicoret-coret. Oke, yang keempat tidak berfungsi keseluruhan saat jalur utama rusak. Yang kelima memerlukan perangkat tambahan untuk mendapatkan kualitas jaringan yang lebih baik. Oke, yang kedua ada topologi ring atau cincin. Jadi itu topologi ring adalah aturan, skema, konsep atau metode yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer lain, di mana rangkaian membentuk titik-titik di mana setiap titik terhubung kedua titik lain dalam jaringan dan tersusun seperti bentuk cincin. Masing-masing titik ini berfungsi sebagai pengulang yang dapat memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasi. Hal tersebut berarti bahwa setiap perangkat bekerja sama untuk mendapatkan sinyal dari perangkat sebelumnya dan kemudian meneruskan sinyal ke perangkat yang dituju. Jadi sini bentuk topologi ring. Dalam proses menerima dan meneruskan sinyal, jaringan ini akan dibantu oleh token, yang mana token tersendiri berisi informasi dari peralatan sumber. Karakteristik topologi ring. Yang pertama, tiap-tiap komputer atau perangkat secara langsung terhubung satu sama lain dalam topologi jaringan ini. Yang kedua, dalam proses pengiriman data dalam waktu yang sama, itu hanya dapat dilakukan pada satu titik dengan proses pengiriman satu arah. Yang ketiga, dalam aplikasinya nanti topologi ring akan menggunakan jenis kabel UTP atau kabel koneksi, dan setiap titik terhubung secara seri. Dalam kabel akan membentuk jaringan yang serupa bentuknya dengan lingkaran atau cincin. Berikutnya, tiap-tiap paket data maupun informasi sendiri bisa mengalir melalui titik kanan atau titik kiri, sehingga hal inilah yang bisa menghindar tabrakan atau oscillation. Satu titik kerusakan dapat menyebabkan kerusakan pada titik-titik lain yang terhubung dalam jaringan. Jadi cara kerjanya, seperti jelas pada definisi topologi ring sebelumnya, cara topologi jaringan ini bekerja adalah bahwa setiap node berfungsi sebagai pattern atau penguat sinyal untuk node lain, baik sebelum atau sesudah. Oleh karena itu, maka semua perangkat komputasi dapat bekerja sama untuk mendapatkan sinyal dari komputer sebelumnya dan kemudian mengirimkannya ke node selanjutnya. Dalam proses ini, maka memerlukan alat yang disebut token sebagai penerima dan meneruskan sinyal data. Oke, ini bentuk topologinya. Jadi di sini di sini komputer pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Itu dia bentuknya. Oke. Dan meneruskan data ke 3 ke 4. Kemudian nanti 4 ke 5. Itu dia. 5 ke 6, kemudian 6 ke 1. Seterusnya seperti itu. Dalam token ini sendiri ada informasi dari data dari komputer sebelumnya, maka token akan meneruskan data ke node selanjutnya. Data akan diterima oleh simpul berikutnya jika memang itu yang dituju, namun jika data tidak diperlukan, data akan diteruskan ke node berikutnya. Aliran data akan berjalan terus-menerus hingga menjadi tujuan akhir. Jadi cara kerja topologi ring sesuai urutan. Yang pertama, setiap komputer nantinya akan terhubung ke komputer berikutnya. Yang kedua, setiap komputer mengirim ulang setiap kali pesan atau token dimasukkan dari komputer sebelumnya, maka itu akan berlanjut ke komputer lain. Kemudian token atau pesan singkat dieksekusi dalam satu arah di sepanjang jalur cincin dan melakukan proses pengiriman secara berganti-ganti. Jadi berikutnya, adapun hanya sebuah komputer yang mempunyai token atau pesan yang dapat mengirimkan sebuah pesan ke komputer tujuan. Dan terakhir, token atau pesan yang kemudian diubah dengan cara menambahkan alamat dan data dan mengirimkannya pada tiap-tiap cincin atau ring. Jadi di sini token itu bukan pulsa atau apa. Di sini token itulah adalah pesan singkat. Itu dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini?
Oh, tidak ada ya, berarti baik-baik semua. Kalau bertanya, Pak, itu apa sih kabel T atau konektor? Itu dia, konektor BNC. Jadi sebelum kamu bertanya, ini saya tunjukkan dulu apa itu kabel BNC. Oke, nampak nih. Oke, konektor BNC atau bahasa Jawanya bayonet nail concealment. Jadi merupakan umum RF yang digunakan untuk konektor kabel sosial. Konektor BNC ini bisa digunakan dalam kabel sosial untuk televisi, radio, komputer pada topologi tertentu. Jadi bentuk-bentuk kabelnya, untuk fungsi konektor BNC itu yang pertama menghubungkan antara kabel, kemudian menghubungkan kabel dengan perangkat jaringan lain, yang ketiga menghubungkan kabel ke T-konektor, yang keempat konektor BNC digunakan untuk koneksial sinyal. Yang pertama di sini analog dan digital interface, serial sinyal video, kemudian amatir radio antena, yang berikutnya penerbangan elektronik atau avionik, kemudian peralatan uji. Jadi bentuk untuk di sini saya ada linknya, akan saya buka di sini. Saya akan tampilkan. Oke, ini bentuk konektornya. Ini pengendali konektor BNC serta fungsinya. Di sini ada apanya, bentuk kabel konektor. Kemudian di sini ini bentuk konektor. Ini jenisnya BNC. Ke BNC ini bentuk jenis apanya, konektornya, kabel-kabelnya. Kemudian ada BNC RG6 clamping, ini bentuknya. Kemudian ada RG59. Ini untuk topologinya ya. Topologi yang pertama tadi. Oke, kemudian kita lanjut. Jadi kelebihan dan kekurangan pada topologi ring. Keunggulan dari topologi ring, yang pertama mudah dalam hal desain atau implementasi. Yang kedua, biaya pemasangan topologi ring cenderung lebih murah. Yang ketiga, dibandingkan dengan topologi lain, seperti topologi bus, topologi ring memiliki kinerja koneksi yang lebih baik, bahkan dengan aliran data yang besar. Yang keempat, topologi ring juga dianggap sebagai kabel yang lebih efisien, kemudian mudah jika Anda ingin melakukan instalasi ulang. Mudah jika Anda ingin melakukan instalasi ulang atau konfigurasi ulang pada perangkat. Kemudian bisa mempermudahkan Anda ketika ingin melacak dan mengisolasi kesalahan dalam jaringan dengan konfigurasi point to point. Kemudian dapat menghindarkan tabrakan data selama proses pengiriman atau consolidation karena hanya satu simpul atau node yang dapat dikirim pada satu waktu. Oke, di sini sebentar saya akan memberikan link absensi yang ikut Zoom. Sebentar saya ambil dulu. Jadi di GC itu tidak saya sebarkan. Jadi absensinya ada dua, nanti kami bisa jadi GC satu lagi itu absensi Zoom. Oke, sebentar saya ambil linknya. Karena ini saya narasumbernya, saya juga sebagai hostnya. Oke, nanti coba lihat di chat, silakan diisi absensinya. Oke, udah nampak di kolom chat absensi? Udah, Pak. Oke, silakan diisi absensinya ya sambil saya menjelaskan.
Kemudian yang kedua, kekurangan pada topologi ring. Yang pertama, jika kesalahan terjadi pada pada titik atau node, itu dapat menyebabkan kegagalan di seluruh jaringan. Umumnya perusahaan yang menerapkan topologi ini menggunakan double ring atau ring ganda untuk mengantisipasi masalah ini. Kemudian jika menginginkan untuk mengembangkan jaringan, prosesnya tampak kaku. Hal ini karena memindahkan, menambahkan, dan mengubah perangkat akan mempengaruhi seluruh jaringan. Kemudian adapun memang kinerja komunikasi dalam jaringan topologi ring nanti akan sangat tergantung pada jumlah titik atau node yang tergantung dalam jaringan. Semakin banyak poin, tentu saja semakin lama waktu proses pengiriman data. Kemudian topologi jenis ini memiliki konfigurasi yang lebih sulit daripada topologi bintang dan memerlukan manajemen pengelolaan dan penanganan khusus. Jadi contoh topologi cincin. Topologi cincin atau topologi ring memiliki ciri di mana setiap komputer pada jaringan ini dihubungkan oleh kabel untuk membentuk sebuah lingkaran. Di bawah ini merupakan ilustrasi contoh topologi ring. Ini contoh topologi ring. Dari gambar sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa aliran data dalam topologi ring harus melewati node dan mempergunakan sebuah token untuk dapat mentransmisi data. Ini seperti ini dia, ini kabelnya ini in, ini dia out, dan dihubungkan semuanya ke dalam satu node ya. Oke, kemudian jadi materinya sampai situ sebenarnya banyak tentang topologi, ada 4, jadi cuma 2 dulu saya berikan. Nanti selebihnya minggu depan atau minggu-minggu berikutnya akan saya berikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan jika ingin bertanya. Jangan pura-pura Kalau mempelajari tentang topologi ini, kamu bisa searching di internet tentang jaringan. Jadi semakin kamu banyak membaca, semakin banyak kamu dapat ilmunya. Oke, saya lihat dulu siapa aja yang sudah mengisi absensi. Di sini, oke, ada Cut, ada Kiara, ada Kesa, ada Zikra Wina Usli, ada Novita, Cindy, Dwi, Andika Revalia, Nazwa, ada LM Zubi, ada Arik, Ananda Putri Akila, Sarini Putri Nazril, Betaria Momarici, Ezra, ada Rasti Anggi, Kiara, dan Talita, adalah Muhammad Arfa. Oke, di Zoom saya juga ada berapa orang ini? Sekitar 30 orang. Kenapa yang baru isi sekitar 23 orang, berarti 6 lagi kemana? Itu 230 itu sama saya. Grace belum ngisi absensi? Ada Grace, Grace, terus oke, Karina sudah ada. Satu lagi belum diisi. Oke, Maria sudah mengisi absensi. Sipa Nisa Rahmat, ini siapa ya? Oh, Sipa Nisa Ramadhani sudah mengisi absensi. Valencia Ginting sudah mengisi absensi. Viola. Kemudian ada Gadis, silakan mengisi absensi. Akan saya tampilkan lagi absensinya di kolom chat. Silakan lihat chattingnya. Kalau dari handphone kamu ada titik 3 di situ, kamu pilih, kamu buka, maka di situ ada chat di situ. Jadi maaf untuk kelas 9C yang hari ini aturannya kita praktek, karena di hari ini ada supervisi dari kepala sekolah dan dinas, jadi ditunda dulu untuk prakteknya ya. Sudah, Mas Viola, Grace sudah, Valencia Ginting sudah. Ya, mana sih Gadis, belum ada nampak wajahnya. Gadis sudah dibukakan apa kameranya. Valencia Ginting semua bukakan. Ini saya ambil fotonya. Silakan dibuka semuanya.
Oke, LM, Stefanisa, Arik, Pria. Nanti tolong kepada Ezra sama Bang Anggi, rambutnya dirapikan ya Bang. Walaupun kita belajarnya daring, tapi rambutnya tetap rapi lah dibuat. Oke, saya ambil fotonya, Kesa, wajahnya nampakkan. Ini Sipa belum, Viola belum. Oke, Viola, si Valencia Ginting ada di sini. Silakan nampakkan wajahnya. Mudah-mudahan yang tidak membukakan kameranya dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya ambil fotonya, silakan berpose. Saya ambil 1, 2, 3, tahan napasnya sampai dengan tahun depan. Kita napasnya keluarkan pelan-pelan dari bawah. Oke, silakan bernapas. Foto sudah saya simpan. Kalau mau lihat ini dia, saya tampilkan. Nah, ini bentuk fotonya semua udah nampak? Nah, kalau ada yang komen, silakan komen. Ini fotonya. Oke, saya hapus. Oke, absensi tolong diisi lagi yang belum mengisi. Kalau saya tutup ini, maka absensinya sudah berakhir. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini akan saya tutup. Silakan bertanya jika ada, jika tidak, akan saya tutup pelajaran hari ini. Oke, Valencia terlambat, udah dipoto tadi. Lama kali Valencianya ini buka wajahnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, pelajaran hari ini akan saya sudahi. Jika ada kata-kata atau dengan tampilan yang kurang enak dilihat atau didengar, saya minta maaf. Oke, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live-kan semua.